Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan membahas tentang materi yang terkait dengan zat makanan mineral. Mineral ini ternyata dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit di dalam tubuh kita. Akan tetapi ya, jika kita mengalami kekurangan atau defisiensi mineral, maka itu akan berakibat fatal bagi tubuh kita adik-adik ya. Nah, di mana mineral ini dilihat dari kebutuhan kuantitasnya di dalam tubuh kita ya, dibedakan menjadi dua adik-adik. Yang pertama ya, ada yang dinamakan dengan mineral makroelemen ya. Mineral makroelemen ya. Di mana mineral makroelemen ini adik-adik adalah mineral ya yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak adik-adik. Jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya banyak oleh tubuh. Nah, unsur-unsur makroelemen itu adik-adik ya. Adapun unsur-unsurnya itu yang pertama ada mineral natrium adik-adik ya, di mana natrium ini digunakan untuk menjaga tekanan osmotik, memelihara pH tubuh, dan menjaga fungsi sistem saraf. Selanjutnya adik-adik dibutuhkan juga yang namanya kalsium dalam jumlah yang banyak ya. Ini tuh kalsium ini digunakan untuk memelihara tulang dan gigi, mengatur proses pembekuan darah, mengatur kontraksi dan relaksasi otot dan sebagainya. Selain kalsium, makroelemen juga contohnya di sini adik-adik adalah kalium adik-adik. Jadi beda ya kalsium dengan kalium. Di mana kalium ini digunakan sebagai katalisator reaksi kimia, sintesis protein dan respirasi seluler adik-adik. Selanjutnya adapun makroelemen yang selanjutnya adalah fosfor adik-adik, di mana fosfor ini digunakan memelihara pH tubuh ya, untuk memelihara keseimbangan tubuh, mengatur kerja enzim dan mengatur transfer karbon dioksida dari darah ke paru-paru adik-adik. Selanjutnya selain fosfor dibutuhkan juga yang namanya magnesium adik-adik ya. Adapun magnesium di sini adik-adik fungsinya itu adalah mengatur kerja enzim dan meningkatkan proses pembekuan darah. Selanjutnya adik-adik selain magnesium ada klor ya, di mana klor ini digunakan untuk mengatur penyimpanan dan pembebasan energi. Selain itu juga dibutuhkan belerang adik-adik dalam jumlah yang banyak. Dan belerang ini adik-adik ternyata digunakan oleh tubuh untuk memelihara saraf dan otot adik-adik. Nah, itu ya mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, yang dalam hal ini disebut dengan makroelemen. Selanjutnya yang kedua adik-adik ada mineral yang dinamakan dengan mikroelemen adik-adik. Di mana mineral mikroelemen di sini adik-adik ya, itu adalah mikroelemen mineral yang sedikit dibutuhkan oleh tubuh adik-adik. Jadi di sini jumlahnya sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Adapun ya mineral-mineral yang termasuk ke dalam mikroelemen itu adik-adik ya, yang pertama ada zat besi adik-adik atau Fe ya. Zat besi ini digunakan walaupun dalam jumlah sedikit, digunakan untuk mengatur metabolisme, membentuk hemoglobin ya, mengaktifkan kelenjar tiroid dan pembentukan hormon dalam kelenjar tiroid. Selanjutnya ada yodium adik-adik atau I ya, di mana yodium di sini adalah fungsinya untuk pembentukan enzim-enzim dan mengatur metabolisme. Selanjutnya ada mikroelemen seng adik-adik. Seng ini digunakan untuk menguatkan tulang dan gigi. Selanjutnya ada fluor adik-adik, di mana fluor di sini digunakan untuk mencegah osteoporosis. Selanjutnya ada tembaga ya atau Cu ya. Jadi tembaga di sini digunakan untuk
membantu pembentukan hemoglobin, memelihara fungsi saraf, dan sebagai komponen enzim adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang materi yang terkait dengan zat makanan mineral. Sekali lagi, walaupun dalam jumlah sedikit, ternyata mineral ini memegang peranan penting dalam tubuh kita. Oke adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem pencernaan selanjutnya.